Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi anak-anakku ngaseng. Apa kabar tanya loa barang sehat-sehat jaki si pamanakang. Syukur kiri karang Allah Ta'ala sabak enak loa masing nasarin jiki kesehatan. Siagang kesempatan asibun tulu ilalang pelajaran bahasa daerah Mangkasara. Anak-anakku semua yang selalu ibu guru banggakan, apa kabar kalian hari ini? Semoga anak-anakku semua selalu dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semua, selamat bertemu kembali di kesempatan hari ini. Kembali kita bertemu dalam pelajaran bahasa daerah Makassar dan materi kita hari ini adalah anggu kiri atau menulis. Nah, anak-anakku semua, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah anak-anakku diharapkan dapat menulis karangan singkat berdasarkan tema yang kalian pilih nanti. Yang kedua, anak-anakku dapat menggunakan ejaan yang tepat dalam membuat karangan. Dan yang ketiga, anak-anakku dapat membaca karangan dengan lafal dan intonasi yang tepat di rumah. Nah, baiklah anak-anakku semua. Di halaman 16 ada contoh karangan dalam bahasa Makassar. Dan minggu yang lalu anak-anakku semua sudah belajar menulis dalam tulisan lontara. Nah, hari ini kembali kita baca bersama-sama cerita singkat yang ada di halaman 16. Pak Minasangku atau cita-citaku. Riwatungku cakdi-cakdi, gas singa aminawang ri ammaku, punna mange appasara. Ketika saya kecil, seringkali ikut ibuku jika pergi ke pasar. Anjo naku minawang nasaba kungai kucini pabalu-baluka. Saya sering ikut sebab saya senang melihat penjual-jual. Punabatuma mangeri pasaraka, amman tanga anciniki anjo pabalu-baluka. Jika tiba di pasar, saya berhenti melihat-lihat penjual-jual. Nah, kio pak seng ammaku nampalaria mange riampina ammaku. Nanti ibu memanggil, barulah saya pergi ke ibu saya. Se're waktu naku tak nama ammaku angkanaya. Satu waktu ibu bertanya kepadaku, angapa numantang puna nurapi anjo pabalu suaraka balu-balukanna. Mengapa kamu selalu berhenti setiap kali mendekati penjual yang ramai jualannya? Kupiwalimi ammaku angkanaya. Saya lalu menjawab ibu saya, ia minjo kumantang nasaba punna lompo masallang minasatonga ajari padanggang. Saya berhenti sebab jika besar nanti saya juga bercita-cita menjadi seorang pedagang. Apiwalimi ammaku angkanaya. Ibu menjawab dan berkata, asikola mako baji-baji anak, paka baji ki ampeknu. Bersekolahlah dengan baik anak. Perbaiki sikapmu. Nanu paka biasa kalennu mak gau lambusu. Barang nah tulunji bawamu kareng Allahu Ta'ala. Nanu gappa pak minasannu. Biasakanlah dirimu berbuat jujur. Semoga Allah mengabulkan ucapanmu atau doamu sehingga tercapai apa yang kamu cita-citakan. Kama mi anjo karangangku, pak minasangku punna lompoma ia mintu eroka ajari padanggang lompo.
Demikianlah cerita saya. Cita-cita saya jika besar nanti ingin menjadi pedagang besar. Nah, anak-anakku, demikianlah tadi kita sudah membaca bersama satu contoh cerita pendek dalam bahasa Makassar yang berjudul Pak Minasangku atau Cita-citaku. Tentunya anak-anakku semua juga pasti punya harapan, punya cita-cita. Tanamkanlah cita-cita kalian sejak kecil agar anak-anakku semua mempunyai motivasi untuk mengejar, mencapai apa yang kalian cita-citakan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, belajarlah dengan tekun, hormati dan sayangi kedua orang tua kalian, sayangi saudara, sayangi teman, berbuat baik dan selalu jujur dalam segala hal. Semoga Allah mengabulkan apa yang anak-anakku cita-citakan nanti. Nah, baiklah anak-anakku semua, setelah membaca cerita tadi, anak-anakku diharapkan dapat menjawab latihan yang ada di halaman 17. Nomor se're apareki se're karangang ilalang ribasa Mangkasara mana bodo-bodo ja. Buatlah satu cerita atau karangan dalam bahasa Makassar meskipun hanya karangan pendek. Jadi anak-anakku diharapkan dapat membuat cerita singkat atau cerita pendek dengan tema cita-citaku. Jadi anak-anakku bisa membuat cerita berdasarkan apa yang kalian cita-citakan nanti. Kemudian yang kedua, Pak Matu-matui tanra bacaya situru erokna karanganta. Jadi gunakanlah ejaan yang tepat sesuai dengan karangan yang kalian buat. Kemudian latihan yang ketiga, sare tanra baca sincocokari kalambusanna ri kalakbusanna lampang kanaya kamayami tanra titi tanra seru tanra tanya. Jadi anak-anakku untuk soal nomor 3 ini, berikanlah tanda baca yang tepat pada akhir kalimat di bawah ini seperti tanda titik, tanda tanya atau tanda seru. Jadi di halaman 17 nomor 4, berikanlah tanda baca yang sesuai untuk kalimat yang ada di bagian A, B, C, D, E, F, G, H, dan terakhir huruf I. Apa jama-jamanna tetata? Apa pekerjaan ayahmu? Nah, di sini anak-anakku bisa memberikan tanda baca yang tepat. Apakah tanda titik, tanda seru, ataupun tanda tanya. Yang kedua, batuma nibal yang baju na songkok. Saya sudah dibelikan baju dan songkok. Bagian C, ringapanna nania amatta. Kapan ibumu ada? Allo apa nani sunnaki andita? Hari apa adikmu disunat? Bagi yang E, kika tutui laloi apa apanta? Peliharalah dengan baik barang-barang tak. Kemudian bagian F, kipilangeri pangajarakna gurunta. Dengarkan apa yang diajarkan oleh gurumu. G, kipaka biasai kalenta agau malam busuk. Biasakanlah diri kita berbuat jujur. Bagian H, silalongku ammotere as-sikola. Baru saja saya pulang dari sekolah. Bagian I, allo-alloa nasaredoe manggingku. Setiap hari saya diberi uang oleh ayahku. Nah, anak-anakku semua, di bagian A sampai I ini kalian hanya memberikan tanda baca ya. Jadi tulis kalimatnya dulu, kemudian beri tanda baca di akhir kalimat. Nah, baiklah anak-anakku semua, ibu ulangi latihan kita hari ini. Yang pertama, membuat karangan dengan tema cita-cita. Kemudian berikan tanda baca yang tepat sesuai dengan cerita yang kalian buat. Dan di bagian ketiga, anak-anakku memberikan tanda baca pada kalimat yang ada di bagian A sampai I.
Nah, baiklah anak-anakku semua, materi kita sampai di sini dulu. Terima kasih, selamat belajar dan tetap semangat. Ayo patuhi protokol kesehatan, jangan lupa untuk selalu pakai masker, jaga jarak dan cuci tangan. Mari bersama kita cegah penyebaran virus COVID-19. Nah, baiklah anak-anakku semua, sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai bertemu lagi di materi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.